Tidak ada budget, tidak ada Oke. anggaran, tidak ada duit. Kan namanya gotong royong. Tadi di awal sudah saya sebutkan gotong royong ini bukan duit. Tetapi kami animator, kamu mau nggak kita bikin ini ya? Cuma kita nggak ada angka di depan, gitu. Oke. Distribusi, asisten produser kita mau nggak ini kita kerja bareng-bareng gotong royong ya sifatnya kita sumbangsi. Mungkin kita pengen tanya-tanya di awal mungkin untuk proses Ya. kreatifnya sendiri Pak Hendy. Mhm. Ini untuk proses kreatifnya sendiri itu bagaimana sih Pak Hendy untuk film ini? Silakan. Jadi sesungguhnya yang benar informasinya adalah film ini sudah mulai digadang-gadang direncanakan itu setelah proklamasi tahun 24 kemarin. Jadi kita memunculkan satu gagasan ide apa yang bisa kita kontribusi untuk mewarnai peringatan 17 Agustus tahun depan yang ke-80 ini. Apa? Karena kami dari pekerja kreatif perfilman Indonesia, kita ingin memberikan sumbangsi. Nah, di situ muncul beberapa wacana tentunya yang tidak jauh daripada film. Lalu muncullah gagasan kita membuat film animasi. Kenapa film animasi? Karena memang kita kekurangan film animasi. Lalu kemudian mengerucut menjadi genrenya anak-anak dengan tema kebangsaan karena ini film didesain khusus untuk peringatan 80 tahun kemerdekaan RI yang beberapa hari besok kita rayakan. Nah, itu awal gagasannya tahun kemarin setelah 17 Agustus. Lalu kemudian kita mulai godok, cari ide, kayak apa konsepnya, alur ceritanya, narasinya, karakternya, apa bla bla seperti biasanya gitu loh. Nah, kalau yang ada terlontar itu digarap 1 bulan, 2 bulan, saya mau sampaikan bahwa pada akhir Mei, film ini diproduksi yang namanya post pro. Jadi bukan baru mau diproduksi, tapi post pro-nya mulai bulan Mei akhir pertengahan. Nah, kita mulai post pro itu sudah finalisasi untuk siap tayang di 17 Agustus untuk 80 tahun. Jadi ini pengerjaannya kurang lebih hampir 1 tahun. Itu sih untuk korelasi kreatifnya. Oke, berarti 2 bulan mulai dari bulan Mei itu hanya post production-nya aja begitu ya, Pak? Itu post pro-nya, bukan secara keseluruhannya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, memangnya berapa jumlah orang yang terlibat? Mungkin dari animatornya ataupun kru lainnya nih Pak? Iya, jadi kami ini sifatnya, kami ini berkontribusi memberikan sesuatu untuk mewarnai peringatan 80 tahun. Tapi kami ini kan bukan siapa-siapa, kami memang kecil. Kami sepakat mencari orang-orang yang mau berjibaku, yang memiliki passion yang sama untuk kepanggilan kebangsaan dalam wujud film. Dengan cara kami ini gotong royong. Gotong royong itu kami swadaya mandiri untuk pembiayaannya. Kami gotong royong. Dan gotong royong ini bukan gotong royong dengan uang, tapi gotong royong ini kami effort berikan. Waktu, tenaga, pikiran, kemampuan kami berikan sumbangsi kami untuk bersama-sama kita meramaikan kontribusi 80 tahun ini. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang kami bisa lakukan di dalam domain kami, pekerja kreatif perfilman. Kalau ditanya berapa kru, memang tidak sedasar yang di luar sana, karena tidak banyak yang mau terlibat. Semua yang terlibat itu ketika kita komunikasikan, itu mereka di awal sudah bicara tentang materialistis. Jadi berapa dan apa dan bagaimana. Nah, kami swadaya mandiri sifatnya gitu loh. Jadi gotong royong. Jadi kami hanya kerjasama dengan mereka yang memiliki visi pemahaman yang sama bahwa ini kita memberikan sumbangsi kontribusi kita untuk perayaan 80 tahun itu di film animasi anak. Karena itu kita sepakat. Jadi kalau timnya, kita tim inti ini nggak banyak, sekitar 10 orang termasuk manajemen, termasuk tim animasinya. Itu kita ada satu animator direkturnya dan dia yang
mendelegasikan ke tim-timnya ya, mau freelance mau apa gitu. Tapi semuanya ini mereka itu volunteer di awal, tidak ada apa-apa. Jadi sifatnya gotong royong tentang effort kami masing-masing. Jadi timnya tidak begitu banyak. Itu. Oke, baik Pak Hendy. Lalu Pak Hendy, terkait gotong royong ini Pak, yang gotong royong ini yang di bawah tim animasi direkturnya ini melibatkan PH animasi, PH animasi lain atau mungkin misalnya bahkan ada mahasiswa perfilman Pak yang dilibatkan dalam proyek film ini Pak, silakan. Enggak, jadi gotong royong ini semua yang mau terlibat. Kalau PH pasti nggak mau terlibat dalam proyek ini. Tetapi kita bicara person gitu loh. Baik animatornya, baik distribusi film, baik produser, asisten, baik eksekutif produser, baik dapper, semuanya itu adalah volunteer dengan jiwa keterpanggilan memberikan kontribusi sumbangsi. Berapa nilainya? Kita nggak ngomong nilai di awal, nggak ada gitu loh. Tapi itu akan bernilai apabila nanti ada feedback dari penonton. Feedback itulah yang akan kita share bersama-sama. Karena ini wujud kebersamaan kerja gotong royong kita dari tim Merdeka Merah Putih. Nah, kalau bicara company, korporat, atau bahkan cukong, kami ini sendirian gitu loh. Kami memang kecil, hanya beberapa orang yang mungkin tidak memiliki leveling di dunia, kawan-kawan yang sudah eksis dan sebagainya. Tapi kami berjuang, berupaya memberikan apa sih kontribusi yang bisa kita lakukan untuk proklamasi ini, kemeriahannya, merayakannya seperti di tempat-tempat lain, di kampung, di desa itu menyelenggarakan karnaval, basar, lomba-lomba, bahkan sekarang ada lomba-lomba yang begitu unik, begitu lucu, dan dikemas macam-macam. Nah, kontribusi kami adalah film ini. Kontribusi mereka, perayaan dengan segala tematiknya yang ada di dalam mereka. Oke, nah dengan budaya gotong royong ini Pak, makanya bisa meminimalisasi budget produksi jadi 6,7 M aja gitu ya Pak? Tidak ada budget, tidak ada anggaran, tidak ada duit. Kan namanya gotong royong. Tadi di awal sudah saya sebutkan gotong royong ini bukan duit. Tetapi kami animator, kamu mau nggak kita bikin ini ya? Cuma kita nggak ada angka di depan. Gitu. Distribusi. Asisten produser kita mau nggak ini kita kerja bareng-bareng gotong royong ya, sifatnya kita sumbangsi. Nah, ada juga yang tidak mau bergabung ya udah gitu loh, karena kita mencari mereka yang satu visi, satu paham dengan kami, sehingga kita bisa kerjasama dengan smooth, dengan baik gitu. Jadi kalau ditanya bisa menekan budget, nggak ada uang yang dikeluarkan apalagi sampai ber-MM gitu. Kalau itu ada kami sangat bersyukur dan kami sangat mengapresiasi, tapi kenyataannya tidak ada. Jadi itu makanya kami ini bingung gitu loh. Kenapa kami dijudge negatif gitu loh. Ini kita pakai dana yang kami milikin sendiri dan dana itu sangat kecil sekali, sifatnya gotong royong, kami hendak memberikan kontribusi kemeriahan perayaan kemerdekaan seperti orang-orang lain di dalam domainnya masing-masing. Lalu ada berbagai justifikasi yang begini begitu. Ya kami heran aja, ini sumbangsi kami yang bisa kami lakukan gitu. Kalau mau memberikan sumbangsi yang bentuk lain, ya silakan kita bersama-sama merayakan ini. Dan effort kami ini luar biasa. Saya sangat mengapresiasi kawan-kawan itu. Kita seperti volunteer gitu loh. Jadi ada yang berkata proyek thank you. Karena kalau feedbacknya gede, kita share. Tapi kalau feedbacknya kecil. Tapi kalau feedbacknya nanti song, ya nggak ada masalah karena di awal kita udah sepakat, udah satu visi bahwa kita mencoba mewarnai ini setiap 17 tahun kita memberikan kontribusi dalam bentuk film. Jadi inilah yang bisa kita berikan karya kita sendiri, kurang lebih itu.
Oke baik Pak Hendy, berarti ini bisa kita garis bawahi bahwa memang proyek film ini memang pertama tidak menggunakan dana pemerintah begitu ya Pak, karena di masyarakat di sosial media ini banyak beredar 6,7 miliar sekian gitu ya kan ya Pak ya untuk pendanaan Iya, film ini yang katanya dari pemerintah. Berarti ini kita bisa bilang tidak ada dana pemerintah ya Pak ya? kan tadi awal saya sudah jelaskan tidak ada. Yang kedua sudah ada pernyataan resmi dari Wamen Kemenkrab gitu loh. Jadi kami ini bingung dan sedikit bertanya-tanya itu loh. Kenapa kok bisa sampai dijahit-jahit kayak gitu, asumsi gitu. Ya, dalam kebingungan ini kami tertawa gitu loh. Apakah ada yang salah gitu loh. Kami ini berkontribusi seperti kalau ada satu komunitas merayakan jalan sehat merah putih atau kebangsaan dengan bapak-bapak pakai baju-baju ibu-ibu atau sebaliknya dan sebagainya. Apakah salah mereka? Itu kan sumbangsi yang bagus gitu loh. Mereka sudah bagus baik berkontribusi memeriahkan perayaan kemerdekaan kita, apalagi tahun ini kan 80 tahun. Nah, disitulah bagian karya kami, sumbangsi kami ini. Jadi kalau ada asumsi yang di udara begitu, kami itu heran gitu loh. Apa yang mendasari itu, dari mana mereka bisa berkata itu dana sekian-sekian dari pemerintah. Tapi kalaupun ada, kami sangat bersyukur, kami tidak capek-capek, kami tidak stres, dan kawan-kawan tentunya sudah happy landing gitu loh. Tapi faktanya tidak. Oke, tapi benar Pak, berarti pernah bertemu Kemenparekraf untuk audiensinya itu ngomongin apa sih Pak? Oh iya, jadi sebagai bagian dari anak bangsa, kreatif film, kita membuat film ini tentunya kita silaturahmi, permisi kepada struktural yang membawai bidang kebudayaan film, diantaranya Kemenkrab sama Kemendikbud kebudayaan. Kami audiensi, kami melaporkan bahwa kami mau kontribusi dalam perayaan ini dengan membuat film animasi dengan konsep kami begini-begini gitu. Dan mereka sangat mengapresiasi niat kami berpikir. Itu sangat bagus karena memang tayangan untuk anak-anak apalagi yang bersegmented merah putih kebangsaan itu kurang. Mereka sangat mengapresiasi. Cuma itu aja, kebudayaan lewat Wamen, kebudayaan juga, Bro Giring juga sama mengapresiasi dan sangat bagus sekali. Nah, cuma sebatas itu gitu loh. Nah, kami berharap ada yang lebih, ada yang ini. Cuma kami dari awal sudah bertekad, ini kita jalankan, kita produksi dengan satu tujuan, kita meramaikan, merayakan ini. Kita mau trigger, memberikan atmosfer yang berbeda, inspirasi yang berbeda, dan saya sendiri kami percaya bahwa tahun depan pasti banyak pihak-pihak kawan-kawan yang akan berkontribusi dengan kemampuan sendiri, swadaya mandiri tanpa berharap dan menggantungkan ke siapa-siapa. Karena ini kemerdekaan kan milik kita semua, kita harus rayakan. Kalau saya ulang tahun kadang itu teman-teman datang merayakan, ada yang support makanan, minuman, ada yang pestanya begitu, mereka yang sudah preparing karena mereka mau merayakan. Nah, kita merayakan negara kita. Inilah di tahun ini kami berkesempatan ada hati sepakat dan kami membuat produksi film animasi merah putih. Cuma sayangnya asumsi perspektifnya berbeda karena mereka hanya melihat selintas lalu mungkin dikonek-konekkan dan sebagainya tanpa konfirmasi kepada kami sebagai penggiat langsungnya. Oke baik, Pak Hendy, ini kan kita awam nih Pak, jadi mungkin bisa dijelasin juga Pak alurnya itu bagaimana bisa sampai dapat jadwal tayang di bioskop, lalu juga sistemnya tuh diundang ataukah apa mungkin bayar slot supaya dapat slot bioskop atau bagaimana? Silakan Pak. Iya, jadi kita paham XX1 itu bagaimana biskop-biskop itu. Kami memberikan surat kepada XX1 untuk minta ditayangkan film animasi merah putih begini-begini. Memang responnya lambat, belum ada respon. Kami menanyakan lagi,
Sampai akhirnya kami direspon, kami diundang untuk diberikan pengarahan, bla 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 dan sebagainya. Lalu secara teknik kita memberikan hasil film DCP-nya kepada mereka. Mereka sudah punya kan tim kuratornya yang begitu disiplin. Nah, kami dikabari bahwa film ini perlu ada penyempurnaan. Silakan kalau mau disempurnakan, kalau enggak ya silakan. Nah, kami sempurnakan. Kami bawa kembali di sana, lalu diuji lagi. Oh, ada kurang sedikit, kami kembali lagi. Itu sampai pada finalnya terakhir kami bertanya gimana Pak hasilnya. Nah, kami sangat mengapresiasi pihak X1 karena pada akhirnya memberikan kesempatan kepada film Merah Putih ini untuk tayang. Dan kemungkinan apa yang mendasari X1, ya saya nggak tahu pertimbangannya secara teknis, secara moral mungkin mereka juga memiliki persamaan konsep batin yang sama. X1 akan memeriahkan juga. Kontribusinya apa? Dia kontribusinya memberikan kesempatan tayang. Kami kontribusinya adalah membuat film ini. Jadi itu yang mutualisme. Kalau perkara beli slot dan sebagainya, itu tidak ada satupun yang sanggup melakukan itu. Pihak X1 itu benar-benar solid dan dia disiplin banget. Dan saya sekali lagi mengapresiasi X1 itu. Walaupun kami tidak berharap pada awalnya, karena kami tahu keterbatasan kami siapa, tapi ternyata X1 memberi kesempatan, juga ada pihak kelompok biskop yang lain, jadi Sam Studios juga memberi kesempatan kepada kami. Kami sangat bersyukur ada pihak-pihak. Bahkan ada beberapa di daerah yang lain itu memberi kesempatan dengan kita kerjasama memberikan harga tiket 17.000 karena ditayangkan di tanggal 17 Agustus. Nah, ini bagian kontribusi mereka masing-masing sama seperti kami. Jadi itu prosesnya nggak mudah dan kami berharap kalau X1 nggak tayang gimana? Ya kita cari yang mau menayangkan gitu loh. Karena tujuan kami untuk memeriahkan. Kalau nggak ada biskop yang mau menanyakan, ya kita tayangkan sendiri di kanal kita, gitu loh. Jadi ini sumbangsi kami lah untuk mewarnai kemerdekaan ini. Nah, jadi sumbangsi yang lain, ya silakan dengan caranya masing-masing yang tentu berbeda dengan yang kami kerjakan. Oke, nah Pak Endi ada lagi nih pertanyaan dari netizen yang bilang katanya film ini pakai aset pre-made. Ini benar nggak Pak? Katanya harga aset pre-made ini hanya belasan dolar. Apakah memang rencana dari awal atau mungkin karena ada keterbatasan waktu deadline penayangan? Boleh dijelaskan mungkin Pak Endi? Jadi begini sih, karena kita tujuannya untuk mewarnai kemerdekaan ini dengan domain kita di bidang perfilman. Jadi kita akan gunakan sebagai upaya daya yang ada. Perkara mau memakai aset template yang begini, yang begitu, itu semua sah-sah saja. Sama seperti kita memproduksi film. Apakah kita memakai aset kita? Kita juga ada pakai aplikasi software yang berbayar untuk program editing, program color grading-nya, program scoring-nya. Kita juga pakai software dan software itu berbayar. Apakah lalu kita, oh enggak, kita harus pakai program kita sendiri. Mana ada, enggak ada gitu loh. Nah, kalau dikatakan, ya itu kan sah-sah saja. Kami mau pakai apapun, judulnya itu kreativitas kami. Tidak ada patokan harus menciptakan, apalagi hari ini zaman IT, digital. Kalau dulu, zaman dulu sebelum digital, animasi itu kita membuat sketch gambar satu kertas demi kertas itu banyak sekali. Lah, hari ini kita sudah era digital, sama dengan film. Hari ini film kita tidak pakai pita selenoid. Kalau dulu kan pakai roll skin. Ada beberapa skin, ada berapa roll selenoid pakai pita. Hari ini kita pakai penyimpanan digital. Internal memori pakai hard disk dan sebagaimana. Juga penayangan di bioskop. Semuanya mengikuti era digital. Nah, kalau kami kan punya karya sendiri. Konsep kami begini, tujuan kami begini. Kami mau pakai manual, mau pakai digital. Kan nggak ada aturannya. Animasi
membuat sebuah film real harus begini, begitu dan sebagainya. Kan nggak ada gitu loh. Jadi semua aset kita bisa berdayakan. Yang penting narasinya, pesan moralnya itu sampai. Oke baik Pak Hendy. Lalu mungkin Ya. waktu pembuatan proses film ini Pak Hendy tuh punya inspirasi film apa sih Pak yang akhirnya membuat tercetus wah ini bikin film seperti ini dengan judul yang nanti akan tim Pak Hendy buat itu akan seperti seakan referensinya itu seperti film-film apa sih Pak mungkin Pak kalau boleh di-mention. Ya, jadi seperti di awal saya sampaikan, niat awal kami adalah berkontribusi dan kami melihat diri kami, kemampuan kami dan sebagainya. Bagaimana kita berkontribusi dengan baik yang nyata, bukan sekedar imajinasi, wacana dan sebagainya. Nah, lalu kita putuskan, kita batasin leveling di film animasi, kita buat sebuah film dengan narasi cerita yang simple, yang sederhana, karena ini orientasinya kan untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Kemudian visualisasinya kita juga tentukan levelnya, kita nggak mau pakai yang middle up, yang standar yang tinggi dengan teknologi yang canggih begitu, enggak gitu loh. Kita memang dari awal sudah menentukan kategori ini. Kenapa? Sekali lagi karena sifatnya kita ini kerja kolektif gotong royong dan tidak semua mau. Kami sudah coba awalnya gitu loh. Karena itulah leveling ini kita tentukan kalau ada yang menjustifikasi kualitasnya di bawah dan sebagaimana. Ya ini yang bisa kami kerjakan dengan konsep gotong royong tanpa supporting siapapun, apalagi dengan materi yang sampai 67, bahkan ada yang bilang 64M, 24M yang konfirmasi media ke saya. Saya cuma tersenyum aja gitu loh, mau apa gitu loh. Cuma kami menjelaskan karena ditanya gitu loh. Dan konsep awalnya begitu. Jadi mau kualitas, mau cerita, mau tayang di mana, itu kan karya kami. Karena tujuan kami ikut meramaikan. Jadi Biskop mau menerima atau nggak menerima, ya kami tahu diri gitu loh, kami batasin. Tetapi kalau sekarang diterima, berarti mereka yang menerima itu kayak SH1, Sam Studio dan biskop yang lain itu mereka mau ikut merayakan dan meramaikan. Terbukti banyak komunitas jaringan biskop yang meminta kami juga untuk ikut menayangkan CGV, Sinopolis, Independen di luar pulau sana banyak. Tapi saya bilang, kami terima kasih, mohon maaf kami belum bisa menayangkan film ini di tempat Anda. Kenapa Pak? Ya kami terbatas. Karena kami sifatnya gotong royong, effort, tidak ada dana. Kami hanya bisa melakukan sebatas dana yang ada ini, hanya cuma beberapa puluh layar ini, itu tertentu. Itu kami jujur, pingin semua bisa kita masukin, tapi apa daya gitu loh. Karena sifatnya dari awal kita gotong royong, kita nggak punya effort, wah kita mau pingin jadi besar, mau jadi begini, enggak. Karena kami sadar gitu loh, bahwa semuanya ini adalah untuk komunitas anak-anak, ceritanya sangat sederhana, simple, visualisasinya simple, cuma di dalam cerita Merah Putih One for All ini, pesan moral kami ini sampai kepada anak-anak. Itu aja. Oke baik Pak Hendy, ini intermezzo sedikit Pak Hendy. Kalau Pak Hendy sendiri tuh punya film favorit apa sih Pak sebenarnya? Atau mungkin kalau tadi kan kita kompaksnya konteks mungkin film anak-anak, atau mungkin Pak Hendy punya preferensi atau film favorit anak-anak gitu Pak? Oh iya, kalau saya pribadi dulu waktu anak-anak, ya saya kira kita semua sama ya dulu. Yang paling viral dan membumi itu saya suka film-film dari Marvel seperti Superman, Batman. Kalau dari Walt Disney ya seperti Donald Duck, dan yang sangat viral dulu si Tom dan Jerry temennya. Itu cuma itu kan karena tontonannya yang ada saat itu, dan dari kita sendiri waktu kecil itu zaman saya dulu ada film Unyil. Nah kita setiap hari menonton itu karena ditayangkan di platform digital TV dan karena adanya itu. Nah kalau hari ini kan banyak alternatif tontonan gitu loh. Dan kalau ditanya
itu bukan menjadi referensi kami membuat film animasi ini. Cuma kita apa yang bisa kita berikan ya itu karya kami gitu loh. Dari mana? Dari kami gotong royong, kerja kolektif, tenaga, effort dan sebagaimana. Kalau bisa tayang di SS1, kami sangat bersyukur dan mengapresiasi pihak SS1 itu. Pihak Sam Studio juga itu. Jadi di mana letak kesalahannya gitu loh. Gitu. Tapi kalau ini terjadi apa kabar di luar sana respon yang baik pro yang kontra, jujur kami juga berterima kasih kepada semuanya itu yang pro yang kontra. Kenapa? Karena dengan begini pesan moral di dalam film Merah Putih One for All ini sampai kepada khalayak luas dan pasti itu nanti akan turun kepada anak-anak karena memang ini khusus dibuat untuk domain anak-anak gitu loh. Dan pesan moral kami sudah sampai dan mudah-mudahan ini menginspirasi semua pihak. Oke, Pak, sebenarnya kami masih kepo nih Pak soal budget. Dari tadi kan masih belum di-spill nih. Mungkin betul Bapak tadi sempat menyinggung tentang ini sebenarnya gotong royong gitu. Tapi pasti ada dong Pak catatannya nih nominal udah habis berapa. Karena kan kalau film Jumbo nih pengerjaan 5 tahun habis sampai 40 M. Nah kalau Merah Putih One for All ini timeline 1 tahun habis berapa sih Pak? Ya, jadi habis kami adalah untuk biaya konsumsi, transportasi, untuk biaya kumpul-kumpul kita, dan yang terakhir adalah untuk biaya DCP dan pembuatan poster. Semua pihak memberikan kontribusinya, effortnya. Pihak yayasan, Pusat Perfilman Usmar Ismail berkontribusi memberikan tempat dan memfasilitasi. Kemarin gala primer, itu kan begitu. Semua talent yang ada, tidak ada satupun yang menerima 1 peser. Penyanyinya, bahkan penari yang dari Jawa Tengah, dari Brebes, datang ke sini memberikan effortnya menyumbang tari. Penarinya, penyanyi, lalu anak-anak kru talent, yang MC-nya dan sebagaimana. Itu mereka effortnya sama, mau berkontribusi memberikan sumbangsi. Jadi kalau ditanya, berapa biaya yang dikeluarkan? Ya pasti biayanya ada ya jutaan hanya untuk beli air minum, beli bakso, nasi goreng, buat kita makan, camilan, dan yang terakhir adalah untuk biaya produksi penggandaan DCP dan poster. Dan itu pun tidak besar kan karena kita keterbatasan dana hanya kita bisa produksi DCP untuk beberapa biskop aja di SS1 dan Sam Studio itu kan juga tidak semuanya bisa karena mereka punya SOP masing-masing. Jadi kayak gitu. Abisnya nih bisa sampai 1 mobil kah gitu Pak? Jadi saya nggak etis menyebutkan, cuma sudah saya rilis habisnya itemnya untuk apa, biaya makan minum konsumsi kita tim, dan kemudian pembuatan DCP dan poster. Itu kan kawan-kawan tahu semua, itu semua paham lah berapa harga dan sebagainya. Dan kalau kita hitung cuma untuk 20 layar kan nggak habis banyak gitu loh. Kemudian untuk kru gimana, talent dan sebagainya, tidak ada satupun yang menerima dana 1 rupiah pun, karena nggak ada dana. Urunan kita hanya dipakai untuk finalisasi pembuatan DCP dan poster. Berapa nilainya? Ya, saya nggak etis sebutkan karena nilainya kecil, pasti sudah tahu, sudah paham semua. Karena itu kami tidak bisa menambah jumlah layar. Jadi mohon maaf kalau nanti ada di beberapa daerah tidak melihat merah putih di layar karena keterbatasan kami saat ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan tiba-tiba ada satu pihak yang mau berkontribusi sama dengan kami, ya kami sangat berterima kasih. Iya, Pak Hendy, lalu ini kita kalau kita baca-baca komen netizen soal Traveler-nya kan cukup banyak ya Pak ya, perspektif masyarakat gitu ya kan, apalagi mereka karena netizen kan punya perspektif beda-beda, referensi film yang beda-beda begitu banyak begitu ya Pak ya. Tetapi ada salah satu beberapa komentar yang bilang nih film ini itu seperti tugas kuliah atau sekolah gitu Pak. Nah kalau komentar kayak gitu Bapak menanggapinya seperti apa Pak? Silakan. Ya seperti di awal kami. Saya sudah katakan tadi bahwa kita membuat film ini dengan konsep kita, orientasinya konsumennya siapa.
Kita nggak mau bikin yang tinggi-tinggi dan sebagainya, karena kalau tinggi-tinggi pasti high cost, kita nggak ada. Tapi apakah kita dengan yang nothing ini tidak bisa memberikan kontribusi, padahal kita punya talenta, punya kemampuan, punya potensi, apakah nggak bisa? Perkara hasilnya seperti itu karena memang kita membatasi di hasil seperti itu. Elemennya kan banyak gitu loh. Nah, jadi kalau dikomparasi dengan yang lain, dengan ini, saya juga jadi bias gitu loh. Karena standar film animasi itu kan tidak ada. Standar orang membuat film real juga nggak ada. Standarnya apa? Standarnya film itu sukses, baik atau enggak, itu adalah bergantung kepada penonton yang melihat. Jadi kalau belum melihat, nggak fair kalau kita memberikan komen, karena trailer itu kan cuma 2 menit 1 detik. Jadi dari mana kita bisa tahu secara keseluruhan narasi ceritanya, lalu konklusinya, oh akhirnya pesan moralnya ini. Poinnya adalah pesan moral kita itu nyampe, yaitu kita bukan memunculkan semangat kebangsaan, tapi kita menumbuhkan kembali semangat kebangsaan itu. Mulai siapa? Bocil-bocil, anak-anak gitu loh. Nah, audio visual itu sangat mudah, tapi jangan sampai itu menyulitkan anak-anak untuk berpikir. Mereka hanya terhibur, ada satu bentuk audio visual, ada narasinya tentang begini, begini, dan itu cukup. Tapi kalau buat kita, orang dewasa, pasti ini jauh gitu loh, karena memang bukan didesain untuk kita. Gitu. Jadi kalau ada yang begitu, dari awal kita sudah mengkonsep ini begitu gitu loh. Ya, kalau kita mau mengkonsep yang lebih komparasi dengan yang sudah itu, kita juga mampu secara teknik. Tetapi kita nggak ada kemampuan secara support finansial gitu loh. Jadi kita tidak berhalusinasi yang tinggi-tinggi. Poinnya adalah apa sih yang bisa kita sumbangkan, kontribusi kita yang nyata, bukan sekedar wacana, untuk merayakan peringatan 17 Agustus. Di mana kita tahu kan, setiap tahun 17 Agustus perayaannya di luar bioskop, di luar film. Di kampung-kampung meriah, di kota-kota pun hanya di pinggiran, paling gedung dengan ornamen merah putih dan event-event itu. Nah, tayangan bioskop belum. Nah, kami mencoba menginisiasi dan ini men-trigger yang lainnya. Saya percaya tahun depan ketika 17 Agustus pasti banyak yang mau berkontribusi tanpa embel-embel. Mereka banyak yang mandiri, karena saya tahu di luar sana banyak yang lebih mampu dari kami. Cuma mungkin belum ketemu ide. Nah, sekarang dengan Merah Putih ini muncul inspirasi, oh iya, saya bisa memberikan jauh lebih baik dari film Merah Putih One All. Oh itu bagus gitu loh. Nyatakan kontribusimu nanti di tahun depan. Karena tahun ini kan sudah nggak mungkin. Tahun depan kita bersama-sama kolaborasi. Saya tetap berkontribusi, yang lainnya berkontribusi dengan keahliannya, dengan levelnya yang high, dan segala macam. Ayo kita sama-sama meriahkan perayaan kemerdekaan ini. Seluruh elemen bangsa. Ya, Pak Hendy, ini kan secara engagement juga berarti kan udah tinggi sekali ya, Pak ya. Kita hampir satu Indonesia tahu bahwa nanti film ini akan tayang di tanggal 14. Ya kan ya, Pak ya. Nah, lalu apakah Pak nanti seandainya nanti banyak yang nonton, lalu banyak yang akhirnya setelah nonton berikan respon positif, apakah nanti akan ada sequelnya mungkin, Pak? Terencana mau bikin sequel mungkin, Pak? Tadi udah saya singgung bahwa tahun depan kami tetap berkontribusi gitu loh. Dan yang lainnya saya harap, ayo kita sama-sama kontribusi sehingga ketika 17 Agustus khusus di bidang film, itu nanti banyak tayangan yang segmented merah putih kebangsaan. Bukan sekedar film perjuangan. Kalau film perjuangan kan banyak, hari ini ada film perjuangan Believe gitu. Tapi yang merah putih One for All animasi anak ini khusus memang dikonsep untuk peringatan. Jadi di situ di dalamnya jelas merayakan 80 tahun. Nanti tahun depan kita merayakan 81 tahun. Nah, kami tetap berkontribusi. Ini bukan sekedar di awal dan akhir, tetapi kita terus berkontribusi dalam bentuk perfilman.
Oke, Pak, ada nggak sih target berapa penonton gitu? Siapa tahu kan tembus 10 juta gitu misalnya. Boleh, Bapak? Ya pasti ya, kalau secara psikologis semua berharap ke situ ya. Tetapi perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa maksud kami di awal bukan komersil begitu. Tapi secara psikologis kami juga berharap. Cuma karena di awal kita memiliki persamaan kebatinan yang sama, maka apapun yang terjadi feedbacknya, kami tidak ada perasaan kecewa, masjul, karena kita sudah paham. Berapapun kita akan share. Sampai sejeleknya misalkan song, ya kita sama-sama tetap udah sepakat, kita saling salaman, terima kasih, tapi tahun depan kita tetap kontribusi. Apakah tim yang sama? Ya mudah-mudahan, tapi kalau nggak sama saya percaya pasti ada orang-orang yang mau terbeban dan berpartisipasi aktif, berkontribusi untuk negara ini tanpa embel-embel, itu aja. Oke baik, Pak Hendy terakhir mungkin silakan boleh Ya. mempromosikan filmnya Pak. Ajakin penonton untuk nonton Merah Putih One for All yang akan premier nanti tanggal 14 Agustus. Silakan Pak. Iya, jadi gini, kontribusi kami merayakan kemerdekaan ini adalah memproduksi film. Kontribusi SH1 adalah menyediakan tempatnya untuk tayang. Nah, kami berharap masyarakat khususnya anak-anak berkontribusi. Caranya bagaimana? Ya mereka menonton. Bagi mereka yang menonton berarti mereka itu kontribusinya apa? Mereka merayakan bersama dengan kami gitu. Dan tontonlah film ini sampai habis, baru kita akan melihat pesan moralnya. Karena setiap film yang diproduksi itu kan selalu ada mengandung message, apapun genre film itu. Nah, jadi mari kita sama-sama merayakan 80 tahun ini dengan menonton film ini. Karena bagi Anda semua, khususnya anak-anak, adik-adik, kalian menonton ini berarti kalian juga sudah berkontribusi merayakan kemerdekaan ini. Sama seperti kami berkontribusi. Sama seperti dari media ini yang sudah berkontribusi, memfasilitasi dan mempromokan media ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali. Iya, Pak Hendy berarti sekali lagi mungkin untuk harga tiketnya kita dikenakan harga 17.000 ya berarti ya Pak ya? Untuk Oh, itu memperingati. gini. Kalau harga tiket itu bergantung kepada jaringan bioskop, X1, Sun Oke. Studio. Yang 17.000 itu adalah salah satu bioskop kita kerjasama di Banjarnegara, yaitu Oh, oke oke Surya oke. Yuda Cinema. Dia berkontribusi menyediakan layarnya dan dia sangat saya apresiasi berkontribusi bagaimana Pak. Kalau di 17 Agustus itu Merah Putih yang nonton tiketnya 17.000. Wah, saya sangat setuju. Itu. Padahal harga tiket dia kan nggak 17.000. Saya nggak setuju mau 17.000, mau 15.000, mau 10.000. Dapat 17 aja karena kan sesuai 17 Agustus. Nah, jadi itu ada muncul dari Banjarnegara. Mungkin nanti dari SS1 Sam Studio memberikan begitu, saya akan selalu berkata setuju, siap, oke, dan itu well done gitu loh. Kita bersama-sama merayakan seperti Kompas ini kan sudah berkontribusi, ini mau berkolaborasi, diskusi, dan ini sehingga akhirnya ada pencerahan secara detail.